Halo saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Sudah lama saya tidak bicara di YouTube. Hari ini saya berbicara kembali di YouTube ini. Nah, kemarin karena satu lain hal, tidak ada sinyal di suku Dayak Kalimantan Timur. Ya, dari sana saya lalu lanjut ke Papua. Terbatas sinyal dan saya kena malaria. Kena malaria jadi istirahat banyak. Jadi hari ini ya Tuhan baik, Tuhan terus tolong saya. Dan saya berjumpa dengan ibu-ibu yang cantik luar biasa. Hari ini saya berjumpa dengan ibu-ibu dari Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat ya, tentunya sudah tidak asing lagi Sumatera Barat. Orang-orang kita Padang. Hari ini saya berjumpa dengan orang Minang, ya orang Minang. Ibu-ibu, dua ibu yang sangat luar biasa ini. Oke, boleh perkenalkan namanya, Ibu? Shalom. Halo. Puji nama Tuhan. Saya Yusnita Tanjung, berasal dari Sumatera Barat, tepatnya Padang Panjang. Begitu Pak Ali. Padang Panjang. Iya, terima kasih Ibu dari Padang Panjang, asli orang Padang ya. Boleh dengan Ibu sekali lagi, Ibu? Halo. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saya dari Sumatera Barat, keturunan dari Batu Sangkar. Batu Sangkar. Kedua ibu-ibu ini dari Sumatera Barat ya. Nah, balik kalau Pak Ali. Ya, orang Minang asli. Kalau saya dari Nangro Aceh Darussalam. Saya orang Aceh. Kami bertiga berjumpa hari ini bukan kebetulan, Tuhan baik ya. Yang sebelumnya tidak saling kenal, hari ini kami Tuhan perjumpakan dalam kasih Kristus ya. Ibu-ibu, saya mau tanya ini kan sekarang di situasi COVID ini, tentunya pelayanan-pelayanan tidak begitu aktif untuk kita lakukan. Betul. Apa yang ibu-ibu lakukan? Nah, di situasi COVID ini ya. Di Jakarta itu betul-betul lockdown. iya. PPKM ya berlaku sampai saat hari ini dan terus berkepanjangan ya, diperpanjangkan. Jadi orang-orang kita dari Jakarta dan sekitarnya tidak bisa terbang ke banyak tempat. Iya. Karena airport juga menutup ya. Boleh terbang tapi ada aturan-aturan khusus, mungkin Banyak. dari pekerjaan lembaga atau lembaga negara, atau ada yang bisa masuk akal mereka yang cocok untuk bisa terbang ya. Apa yang ibu-ibu lakukan? Saat hari ini saya berbicara kepada Ibu Yusnita ini. Iya, kalau kita sebagai hamba Tuhan, di mana saja kita bisa melayani. Di mana saja ya? Di mana saja dan kapan saja. Tidak dibatasi oleh COVID. Sekarang banyak media kan? Iya. Nah, lewat media kita juga bisa melayani Pak Ali. Saya dari rumah tiba-tiba kan orang juga, Bu Yusnita, anak saya ini sakit, ini bagaimana caranya berdoa? Itu juga pelayanan kan? Amin. Nah, Amin. jadi Luar biasa. tidak dibatasi Pak Ali. Sekalipun saya suka melalang buana, biasanya jarang di tempat, tetapi sekarang Tuhan katakan harus di rumah. Nah, sebagai ibu rumah tangga juga banyak kita kerjakan di rumah. Ya, malah rumah itu tambah bersih, ya, bisa cek rumah, bisa ini dan itu. Kalau kita di dalam Tuhan nih Pak Ali, di mana, kapan bisa kita melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Ya, saya dengar Ibu Yusnita ada di berbagai banyak tempat ya. Bahkan sampai ke Sangir. Saya di Sangir, hamba Tuhan sana, orang-orang percaya di sana menceritakan tentang Ibu Yusnita. Kebetulan ya kami yang menginjak, apakah tidak rindu untuk pergi lagi ke sangat rindu, sangat rindu ya. rindu ya. Maka kalau kami sekarang juga dibatasi untuk ibadah kan di gereja-gereja, ya, kita bisa lewat Zoom, bisa kan? Lewat Dan Zoom. saya juga langsung lewat FB secara langsung. Nah, itu melepaskan kangen. Nah, kadang mereka juga, kapan Minggu Yusnita? Kapan? Pokoknya udah janji ini kemarin nih bulan Juli. Ya, oke deh. Malah PPKM Juli. PPKM ya. Iya. Jadi kerinduan tentu ada ya, karena Pak Ali kan juga pelayanan penginjilan kan. Nah, di mana saja kita pergi pasti ada saudara kita di situ. Amin. Ya. Dan mereka juga bukannya saja menerima kita sebagai hamba Tuhan, tapi kadang-kadang sebagai keluarga Pak Ali ya. Saudara, ya. Jadi kerinduan itu pasti ada. Kadang-kadang
Tuhan izinkan ya, mana tahu setelah landai ini kita bisa lagi ke sana Pak Ali. Iya. Nanti bisa kolaborasi juga. Iya, sama Pak Ali ya. Iya, Tim amin, kita. iya. Ya juga semua Ya, sama. Ibu Inah ya. Ibu, bagaimana sekarang apa yang dilakukan Selama ini Uh-uh. maksudnya. selama Sama PPKM ini, COVID. COVID ini? Kita nggak bisa terbang kemana-mana ini. Ya puji Tuhan, berapa hari yang lalu saya mengunjungi dari gereja kita ya orang sakit di rumah sakit Firdaus. Ya itu memang kita tidak boleh, tapi kita harus pakai masker, kita diizinkan masuk tapi nggak boleh banyak, satu orang boleh. Ya puji Tuhan, kita melayani orang itu dia nggak punya keluarga. Ya. Jadi dari tim kita, dari komsel kita itu ya harus terjun. Itulah rumah tugas sakit. kita, iya. Maksudnya bukan ke rumah sakit ya, kita mendoakan Tim besuk lah, tim besuk ya. tim besuk kita. Jadi kita makanya itu kita di apa namanya, karena gereja kita terlalu besar, jadi kita harus punya komsel-komsel. Jadi kalau ada orang yang menderita, yang nggak mampu, ya kita harus terjun membantu secara keuangan atau secara dengan doa, karena doa orang benar, Yakobus 5 ayat 16, itu doa orang benar sangat besar kuasanya apabila yakin didoakan. Puji Tuhan, kemarin sudah pulang kembali ke rumah sakit. Jadi ya selama ini saya melakukan, kalau ada orang sakit saya datang. Padahal tidak kenal gitu ya? Kenal, satu kenal. gereja. Iya. Kalau sebelum COVID saya di rumah sakit Bekasi umum, saya melayani walaupun nggak utusan dari gereja, saya melakukan. Karena dulu tahun 97 juga saya selesai tamat SOM, saya punya ketua saya Bapak Martinus Tindas, saya diajarkan melayani tim besuk. Melayani tim besuk itu kita harus kudus, puasa dulu malam, baru kita melayani sampai selesai. Semua seluruh Jakarta kami melayani rumah sakit, doa orang sakit. Terus doa-doakan orang sakit itu tidak mesti yang kita kenal ya? Iya, Tidak kenal ya? Iya. Tidak kenal sama sekali ya? Tidak. Tapi kita datangi ke sana ya? Iya. Jadi apa alasannya dengan orang-orang di rumah sakit, izinnya bagaimana? Kalau dulu kita bebas ya ke rumah sakit. Kita kadang-kadang orang juga tahu itu hamba Tuhan dari ini, dari gereja ini, tolong dong Pak doain saya, baik dari Muslim, dari Buddha, kita doakan. Oh begitu yang dilakukan Iya, ya? yang kita lakukan, kita tidak ada apapun, kita melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Hati, tidak ada motivasi, tidak ada apa. Kita melayani untuk Tuhan ajarkan kepada kita. Orang sakit kita harus selawat. Itulah tugas kita sebagai hamba. Amin. Yang tidak berguna. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan seturut dengan firman Tuhan. Itu saja. Tapi ini sebentar balik. Ya. Pernah nggak ketemu orang Padang kalau waktu masuk ke rumah sakit itu ada nggak orang awak di situ tuh? Lain Terus ada, tapi dia percaya. Dulu koma kan, saya bilang saya orang awak, tapi saya udah terima Yesus dan gecetin. Mohon maaf saudara-saudara yang kekasih, kami bahasa Minang Tabau dulu bicara ya. juga saya coba Dengan terjemahkan. Ibu Yusnita ya. Maaf sekali lagi. Jadi saya mendoakan mereka waktu itu koma di rumah sakit Persahabatan. Setelah itu mau didoakan, itu paru-parunya tuh udah bolong kata dokter. Iya. Tapi saya saksikan, saya orang Kristen, boleh nggak saya doakan? Oh, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, sama kata Tidak apa-apa, sama aja. Setelah itu ya saya doakan kan. 3 hari kemudian dia periksa lagi, telah sembuh itu penyakitnya. Nah dia setelah akhir saya layan dia ke rumahnya, dia saya tanya percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dia nggak percaya. Nggak percaya dong. Dia bilang itu sama hanya utusan. Seminggu kemudian sakit lagi, dalam 2 minggu meninggal. Saya langsung ke Eropa.
Itu orang kita Padang ya. Iya. Nah, terus ada berjumpa lagi dengan orang kita Padang yang lain? Oh, kalau orang-orang Padang lain itu yang mungkin dalam ekonomi apa dalam rumah tangga begitu kita layani sampai mereka dibaptis. Itu ya ada yang kita. Ya, luar biasa kesaksian ibu-ibu ini, walaupun situasi COVID Corona sampai saat hari ini belum juga berakhir, tapi mereka tetap aktif tadi seperti dikatakan oleh Ibu Yusnita Tanjung dan Ibu Tursina. Bisa bicara di Zoom, ya, bisa bicara lewat komunikasi lewat telepon. Mungkin ada saudara atau teman sakit atau apa, didoakan lewat telepon, media telepon. Dan berdoa juga mereka, dan mereka melakukan aktivitas di rumah-rumah sakit kadang-kadang ya. Saya terasa saat hari ini sudah hampir 2 bulan saya lock karena tidak diizinkan keluar oleh pemerintah, membatasi supaya orang banyak keluar karena situasi PPKM saat hari ini. Ya, tapi sesekali saya bicara di YouTube ya. Kadang-kadang ada YouTube yang meminta saya untuk berbicara di YouTube ya. Jadi saya juga bicara di YouTube ya. Nah, di YouTube ada banyak YouTube yang saya bicara. Tapi YouTube saya sendiri hampir 3 bulan ini saya kurangi ya, karena tadi lain hal, karena sinyal tidak ada di Kutai Barat, suku Dayak asli. Belasan jam saya tempuh sampai ke Hulu Mahakam. Dan saya lanjutkan 2 bulan lalu saya ada di Papua. Di Papua saya ada di Sentani, di Jayapura, sampai akhirnya di Timika dan Manokwari. Di sana saya kena malaria. Dan saya coba dulu Pak Ali, saya tanya nih. Ya. Waktu kena malaria itu, ya. Nah Pak Ali kan sama ibu di sana. Kemarin saya dengan saya sendiri, karena saya ke Kalimantan Timur berdua dengan istri saya. Lalu istri saya sudah tahu situasi di sana Papua, ya, kayaknya dia agak trauma kali ini karena dia banyak diganggu oleh orang-orang Papua, ya, dan banyak sekali diganggu oleh orang-orang Papua istri saya, jadi sedikit agak trauma dia. Kemarin saya beranjak sendiri. Waktu itu sendiri. Ya, bulan lalu ini, 2 bulan lalu. Ya, 2 bulan kan lalu. saya lihat banyak itu ya, di perjalanan yang dibuka di FB ya. Ya. Nah, terus ibu tinggal di mana? Ibu Tinggalkan di mana? Ibu tinggal di satu tempat dengan anak saya. Gitu. Ibu tinggal di satu tempat dengan anak saya. Anak saya melindungi istri saya, dan saya berjuang sampai Sentani, Jayapura, Timika, dan saya akhiri di Manokwari. Nah, kena itu di mana? Malaria saya yakin saya kena di Sentani karena saya tinggal di satu tempat yang sangat sederhana. Saya tidur di lantai ya, apa adanya, sangat sederhana. Mungkin saya kenanya di situ karena di mana sendiri. Dia merawat Pak Ali waktu itu? Tidak ada yang merawat saya. Saya pikir saya demam biasa, saya minum obat warung, ternyata tidak mempan. Ya, akhirnya saya lemah sekali. Sementara jadwal sangat padat. Berapa lama itu? 1 bulan saya jalani, ya mungkin kenanya kurang lebih di 2 minggu saya masuk. Nggak bisa beraktivitas itu? Saya beraktivitas, saya tetap walaupun sudah kena. Badan saya sangat capek. Ya, saya tahu terakhir saya tidur di hotel, ya. Hotel cukup mewah, cukup bagus, difasilitasi 1 minggu. Tapi di hari ketiga saya alami tidak enak. Bagaimana itu pertama terasanya Pak? Terasa badan sakit sekali, tidak enak, dan meriang. Meriang. Dia sore-sore dia mulai nggak enak badannya. Sore-sore. Panas badan. Ya, panas badan. Tidak panas badannya, tapi tidak enak gitu. Badannya seperti, saya tidak panas, tapi tidak enak badannya. Saya tidak mau makan. Jangan minum pun saya tidak mau. Itu kenapa Pak Ali tahu bahwa itu malaria? Saya tidak tahu sebelumnya. Tapi dibawa ke dokter. Saya tidak tahu sebelumnya. Saya pikir sakit biasa. Lalu jangan-jangan saya berpikir saya kena corona. Saya pikir saya kena corona ini. Saya takut sekali. Saya beranikan diri rapid test. Ditusuk hidung sebelah kanan dan sebelah kiri, ditusuk dua-duanya. Sampai sakit sekali. Biasanya kan saya selalu ditusuk-tusuk. Saya diterbang kemana-mana, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Papua, kemana-mana ditusuk-tusuk terus. Tapi kali ini sakit sekali ditusuk. Saya pikir ini dokter masih muda, ya ibu muda dokternya, itu sakit sekali kali ini. Sudah, ternyata hasilnya bagus. Saya itu negatif. Ya. Saya pulang ke Jakarta,
Di Jakarta saya ambil satu penginapan yang sangat murah sekali, dan saya meriang, badan saya tidak enak sekali. Saya panggillah istri saya, dan istri saya datang, merawat saya. Oh, jangan-jangan meriang karena rindu sama istri. yang sumput mah itu Pak Ali. Akhirnya ya, saya telepon dokter. Saya telepon, ada satu dokter, biasanya dia kasih resep cukup baik sekali dengan saya. Saya telepon, dokter ini di Merauke, dokter Simatupang. Saya terangkan, dia tanya, saya terangkan, dia tanya lagi, saya terangkan. Bulan terakhir Bapak Pendeta dari mana? Saya bilang saya ada di Sentani, Jayapura, dan Timika. Lalu saya lanjut ke Manokwari. Langsung beliau katakan, Bapak kena malaria. Bagaimana Anda tahu? Bapak Pendeta, saya menangani ratusan orang. Saya kasih resep. Beliau kasih resep aja, langsung saya minum obat itu 3 hari langsung diam. 3 hari langsung diam, saya sembuh, saya langsung beberapa hari kemudian saya divaksin. Saya vaksin. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan sampai saat hari ini. Saya kembali obat dapat, ibu juga ada. Ada, dan sukacita terus dengan Tuhan. Jadi 2 bulan ini saya lockdown, tidak bisa terbang. Pemerintah Jakarta tidak izinkan untuk keluar dulu ya, warganya untuk keluar ke banyak tempat. Jadi seperti betul-betul waktu sakit itu 3 minggu saya alami, saya istirahat. Memang Tuhan baik untuk saya istirahat dulu. Iya, Tuhan gitu, ya. izinkan harus istirahat. Kata orang Jawa nggak boleh ngoyo. Ya saya sabar, dan saya saat hari ini sudah tidak sabar lagi ini. Saya harus keluar dari rencana Jakarta. Kalau ini kemana lagi kira-kira? Mungkin saya ke timur, Indonesia bagian timur. Saya di sana saya dengar sangat miskin, sangat sederhana. Ya, mereka juga butuh sentuhan kasih seperti ibu tadi katakan ya. Datang ke rumah sakit, tidak datang begitu aja ya. Kita memperhatikan mereka ya. Pelayanan kasih holistik ya. Sempurna, doanya dapat, kasihnya disempurnakan dengan pemberian, bantuan kasih. Dan luar biasa dilakukan sendiri. Ibu ini melakukan sendiri, bukan karena organisasi, bukan karena gereja, dilakukan dengan kasih Tuhan ya. Amen. Membagi gitu, memberi ya. Ya itu juga yang kami lakukan, saya dengan istri saya. Kalau saya ke gunung-gunung di sana, mereka sangat sederhana, sangat miskin. Ya mungkin apa yang kita bisa bawa, super mie, beras, gula, ya kan. Untuk anak-anak kita beli snack-snack. Ya. Kita masukkan snack 4 item, teh kotak, cookies, mungkin ciki-ciki atau coklat. Kita bawa. Kita bawa di sana dengan sepeda motor. Ya, saya bawa itu dengan istri saya, dengan beberapa anak-anak yang mendampingi jemaat-jemaat ya. Taruh barang-barang di mereka. Kita naik ke gunung kurang lebih 3 jam lebih, lalu sembunyikan sepeda motor dan jalan kaki. Jalan kaki saya di gunung, dan beri sentuhan kasih. Dilakukan sendiri, diatur sendiri, didanain sendiri. Jikalau ada subscriber katakan Pak Aliudin ini didanai oleh Gereja Bethel, saya aja tidak tahu Gereja Bethel itu bentuknya bagaimana dan cara tata rumah tangganya, tata caranya aja saya tidak mengerti Gereja Bethel. Bagaimana mereka mengatakan saya disponsori oleh Gereja Bethel. Jadi saya bisa menyangkal ini. Saya buat sendiri, saya atur sendiri, saya danain sendiri. Setiap pelayanan-pelayanan yang saya lakukan saya buat sendiri. Pertanyaannya bagaimana saya memperoleh dana ya, memperoleh uang untuk memfasilitasi dana pelayanan saya. Sedikit saya beritahukan supaya atau penonton-penonton tidak salah menilai, menganggap saya ini didanai oleh organisasi. Saya lihat di tim Inspirasi Muslim didanai Pak Aliudin ini oleh Gereja Bethel. Saya aja tidak tahu tata rumah tangga Gereja Bethel. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah di Gereja Bethel untuk belajar di Gereja Bethel. Jadi saya tidak tahu. Sudah salah. Sama juga kan Pak Ali, di organisasi tempat kita juga berteduh ini juga nggak ada. Tidak ada, ya tidak ada. Belum pernah organisasi saya memberi uang kepada saya 1 juta. 1 juta ya. Dan 1.500.000. 100.000 pun tidak ada. Nah ini untuk bantu pelayanan perjalanan tidak ada kan? Lalu pertanyaannya, kenapa? Kok bisa memberkati orang? Kok bisa saya memberkati, memberi sentuhan kasih, sentuhan kasih kepada orang lain? Saya sedikit
saya bocorkan tentang saya. Apa yang saya lakukan? Saya beli baju di Tanah Abang. Berapa harganya? 35.000. Kadang-kadang 37.000. Saya jual 50.000. Saya beli 75.000 atau 65.000. Sebisa mungkin saya jual 100.000. Jadi keuntungan itulah yang membuat perjalanan saya dengan istri saya. Jadi mulus. Nah, saya berjalan dengan istri saya, bukan sendiri, dengan istri saya. Berarti 2 tiket. 2 tiket ke satu tempat dan pulangnya lagi. Ya. Jadi keuntungan itulah yang memfasilitasi perjalanan saya. Saya beli baju di Tanah Abang, saya beli baju di Senen, saya beli baju di Mangga 2. Saya beli baju, kaos-kaos, singlet, celana dalam, minta maaf. Nah, saya bawa itu. Tapi luar biasa sekarang seperti tertekan lagi, dijepit lagi. Kenapa dijepit lagi? Lion Air tidak memberikan izin untuk 20 kilo Gratis. bagasi. Bagasi gratis. Berarti saya tidak bisa bawa lagi. Saya tidak bisa bawa lagi, kecuali kalau saya terbang dengan penerbangan yang lain. Contohnya saya terbang dengan Garuda, atau saya terbang dengan Batik Air. Nah, itu baru dapat saya bagasi. Nah, Itu dijualnya di mana? saya jual, kadang-kadang saya jual di Kalimantan Timur, di pinggir sungai. Saya buka begitu aja. Saya buka di pinggir sungai, orang tahu saya pedagang. Padahal saya bukan pedagang, saya ini pedagang dadakan. Saya buka isi untung saya punya isi saya mendampingi saya. Kadang-kadang ada orang buka-buka, dia tidak beli. Nah, isi saya yang melipat-lipat, dia sabar, ya kan. Kadang-kadang saya naik sampah, naik kapal air, di situ ada penumpang. Saya buka kan, ada mainan tentara yang kan anak-anak lihat, Bapak itu dijual, saya keluarkan. Nah, kadang-kadang saya jual, ada spray, ya saya jual. Dan untung itulah yang memfasilitasi perjalanan dan hidup dalam pelayanan kami. Ya, sesekali orang gereja-gereja yang tahu saya dipanggil saya untuk melayani. Dan saya ceritakan bagaimana pengalaman saya di dalam melayani, ya. Dan saya diizinkan khotbah di satu gereja, dan gereja itu memberikan persembahan buat saya. Nah, itu haknya saya. Dan inilah yang saya lakukan. Putar lagi Ya. diputar. Jadi kalau ada penonton yang mengatakan hal yang salah, dibayar itu sudah salah sekali. Ya, didanai, disponsori gitu kan. Ternyata saya lakukan sendiri. Nah, dan banyak tempat saya lakukan ini. Nah, begitu saudara, kami sebagai penginjil ya, yang benar-benar kami menyerahkan hidup kami ke Tuhan dan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami sebenarnya, itulah yang kami kelola. Bagaimana caranya? Daripada kami mengemis, minta-minta sama orang, lebih bagus apa yang diberikan oleh Tuhan ke kami kelola dengan baik. Ya, semua penginjil yang sejati pasti begitu cara hidupnya. Berjuang ya dengan kekuatan Tuhan. Apa saja, kita tidak lagi malu-malu, tidak lagi gengsi-gengsi, itu tidak ada kita lagi. Ya kan? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya, model saya berbeda. Ketika saya dapat berkat itulah ini untuk ini, dan saya bagi langsung itu. Jadi kalau saya memang nggak punya jiwa dagang kali Pak Ali ya. Jadi dari zaman ini orang kita Padang yang tidak punya jiwa dagang. Pernah dulu dagang kan, beli baju Tanah Abang dulu sebelum terima Yesus kan, wah orang Padang mau dagang, beli yang sesuai selera saya itu saya beli. Nah, saya pakai semua itu kan, merah, kuning, hijau, akhirnya saya pakai sendiri. Modalnya habis. Emang nggak bisa dagang saya. Itu ada orang talentanya kayak Pak Ali, memang ya bisa. Ya apalagi suami istri ya, sekata begitu. Jadi apa yang saudara tuduhkan untuk kami terlebih ya, murtadin ini ketika kami dipanggil Tuhan, kami berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Ya kami tidak meminta-minta ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau memang ada hak kami, kalian tahan, kalian yang akan berdosa. Ya. Tapi berikanlah hak orang itu kepada orang yang tepat. Ya. Jadi sekali lagi tolong. Tapi kalau saudara juga menyangka ya pikiran begitu, itu dosa tanggung sendiri ya enggak ya. Kami berjalan benar. Kalau Pak Ali ya naik motor sana sini, saya di Mentawai itu naik ke bukit ke balik
Ya. Itu tuh. Tidak ada jalan, cuma jalan setapak ada kan lewat laut. Lewat laut tuh karena lautan Hindia itu sedang badai, jadi banyak jatuh. Jadi dipaksakan lah karena KKN harus dibalik terakhir lah, dibalik bukit itu di pinggir laut itu. Ini di Mentawai ya? Di Mentawai. Ya. Nah, akhirnya di Sigici namanya ya. Jadi kita mulai dari Siomban itu naik, akhirnya dipaksakanlah motor ini naik ke bukit itu. Tahu nggak Pak Ali? Mungkin yang tukang ojek ini juga lah mabok ya, jahat juga tuh. Peluk saja saya Bu erat-erat. Aduh Tuhan, sebenarnya bagaimana ini kan mendaki. Oh enggak nanti terbalik Bu. Bawa minuman lagi kan, begitu. Saya nggak berani naik kapal karena saya nggak bisa berenang karena anginnya besar. Jadi saya pilih yang naik ojek nih. Tahu sampai di tengah Pak Ali berguling-guling, kita ke bawah jatuh, semua berlumpur-lumpur. Nah yang tukang ojek, ya mungkin ya setan lagi masuk, sini saya tolong. Oh larilah saya seperti film itu. Ya pengalaman seperti itu. Nah sampai di situ, nah mungkin lagi lah kita melayani di daerah seperti itu, nerima lagi tuh PK-nya. Ya, lihat lagi, aduh hamba Tuhan di sini. Sangat sederhana. Tinggal pula lah itu PK. Baju yang kita bawa 1 cover, tinggal 1/4 cover lagi kan. Kita berikan kepada mereka. Mereka apa yang bisa kita lakukan? Jadi mungkin saudara menyamaratakan ya banyak penginjil. Memang banyak juga penginjil yang disponsori, didana. Banyak. Kalau mereka tidak ada yang memfasilitasi mereka tidak mau datang. Bahkan mereka bertanya ya, kok fasilitasnya apa? Hotelnya berintang, akomodasinya gimana? Insya Allah ya kalau kami enggak, kemanapun kami pergi, kalau perlu nih tiket bayar sendiri. Ya, nggak dibayarin, tapi kalau mereka kasih kami berterima kasih. Amen. Tapi kalau nggak ya bayar sendiri, itu disimpan lagi untuk berangkat lagi ke lain tempat lagi ya. Kan begitu ya Pak. Saya teringat Ibu bicara tadi jatuh ya. Tahun lalu saya jatuh. Iya saya lihat. Saya jatuh. Luka-luka, saya luka-luka, muka saya kayak monster. Orang berpikir saya digebukin orang ya, dipukul orang atau disiksa orang karena muka kayak monster. Tahun lalu itu. Iya, di Kutai Barat tidak ada lampu. Dia mengharapkan sinar lampu dari cahaya motor saya. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal, dan saya tadi di sana. Jadi kalau tidak punya hati misi tidak tembus. Dan saya berdua dengan istri saya. Istri saya pikir saya akan mati. Saya takut sekali saya mati karena saya sudah pingsan. Terus saya tanya di mana? Dibawa saya di rumah sakit saya. Nah, ini tuh saya alami itu. Tidak ada didorong, tidak ada disuruh oleh gereja atau organisasi, tapi kami lakukan berdua. Berdua. Itu pengalaman yang saya alami. Belum lagi saya naik pompong, naik itu dari Pulau Batam sampai ke Pulau Bintan. Dan putus rantainya. Rantainya putus. Saya baru tahu itu Pak ada rantainya. Saya pikir sepeda motor aja diperbaiki rantainya. Oh rantainya rantai seperti sepeda motor gitu. Dan saya alami itu dengan istri saya. Kami makan apa adanya, kami hidup apa adanya. Ya, apalagi kalau di Papua makan keladi, ubi, pisang. Keladi, ubi, pisang setiap hari. Ya, setiap hari. Ya ujung-ujungnya papeda. Saya makan papeda bingung kayak lem-lem lengket-lengket itu. Dan saya alami itu. Mau buang air besar, permisi Ibu, saya mau buang air besar. Bapak ke belakang. Saya lari ke belakang. Saya balik lagi mana? Tadi Bapak ke belakang. Saya ke belakang. Gimana belakangnya? Dan saya lihat ada lalat. Di situ dia. Kalau di sini ada tisu, di sana ada apa? Dan saya alami seperti itu. Iya, saya di Nias juga begitu. Suruh bawa kayu. Kok bawa kayu sih? Gak ada binatang. Jadi di mana nih WC-nya? Udah tante di situ-situ. Ya di situ. Kita nggak ada pohon. Ini ya namanya sudah kebelet kan. Begitu babi datang. Cari ajat pohon itu kan. Iya bagus juga ya Ibu Yusnita mengalami poin seperti ini ya. Dan ini saya alami. Banyak sekali saya alami. Jadi melayani tidak mudah. Bisa di hotel berbintang 5. Ya, bisa di hotel berbintit-bintit. Dan bintang segala bintang. Saya alami di bintang segala bintang juga. Ya inilah
sukacita kami melayani dalam Tuhan. Terus Ibu apa yang dialami selama Sekarang ini? mau kemana Iya. lagi kita Iya. ya Ina? Kita Iya, mesti bagaimana? melangkah ke depan ya. Iya, bisa ceritakan Kak supaya kami dengar juga Yang dan paling penonton mendengar. yang paling berkesan gitu Ya, apa ya? yang terutama kita berdoa kepada Tuhan apa yang mau kehendak Tuhan. Kita bilang kita mau rancangan kita ke sini, tapi rancangan Tuhan lain, beda. Jadi kita ikuti apa maunya Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan. Terus aku Bersama dengan kemana? Tuhan. Aku mau kemana tujuan saya akan melakukan. Ini udah waktunya saya melakukan Amin. sesuai dengan firman-Mu yang dulu berkata di Matius 28. Itulah Pergi saya kita harus dari dia. lakukan. Yang selama ini kan pergi keluar. carilah duit, cari duit, cari duit sampai keluar negeri. Iya, Iya. iya, 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 iya. Jadi ya sudah Ini cari waktunya jiwa. cari jiwa datang kepada Yesus. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Ibu-ibu yang punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang ya, orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang dalam masalah. Ya puji Tuhan, ini pengalaman yang saya alami di dalam pelayanan-pelayanan. Saya berjumpa dengan orang-orang yang baru percaya dengan Tuhan. Ya, orang-orang baru dari Jawa, dari Sunda, dari Bugis, Makassar. Saya berjumpa langsung. Nah, bahkan orang Aceh. Sekarang banyak sekali orang Aceh yang percaya dengan Tuhan. Kenapa saya tahu? Karena saya berjumpa langsung dan saya interview langsung. Kenapa percaya dengan Tuhan? Terharu saya menangis. Tuhan baik luar biasa. Ketemu di Mentawai ada yang Aceh satu, si Diana itu. Nah, saya belum bertemu. Waktu itu saya ada ke Mentawai, ke Sigirut dan sekitarnya ya, dengan Sampang gitu ya. Itu perjuangan saya luar biasa untuk si Diana itu. Dia kan ada pasti Muslim kan. Dia suku apa itu? Sukunya apalah namanya gitu ya. Orang Muslim ya. Muslim keras dari Aceh itu. Oh, dari Aceh Jadi juga? dia ambil PNS untuk ambil ininya di Mentawai. Berpacaran sama orang Batak di situ kan. Pendek cerita ya mereka saling mencintai. Nah, jadi kasih tahu orang tua, mengamuklah orang tuanya kan. Ya. Nah dari pihak dari laki-laki kan juga bertahan. Jadi saya lah memfasilitasi mereka itu sampai diancam sama keluarganya. Dia bilang, jadi rupanya waktu kita melayani lewat HP saya disadap. Dia pulang ke Aceh lalu di Medan sama kakaknya. Dia bilang, di mana rumah kamu Yusnita? Kamu terkenal mengkeseri-seri. Pokoknya bukan main waktu itu, mengancam-ngancam saya. Saya bilang, sudahlah Pak, saya tunggu Bapak di Mentawai nanti. Di mana salah saya ini? Saya mengabarkan kabar baik. Kalau Bapak mengerti, ya Nabi Muhammad itu sendiri teman sahabatnya itu orang Nasrani, Pak. Ya. Oh, yang menikahkan dia itu pendeta Naufal itu, Pak. Siti Khadijah itu punya paman, itu pendeta. Jadi sebenarnya tidak ada kita ini bertengkar seperti ini. Kalau kita mengerti, kan rumpun dari agama ini sebenarnya ya kita merujuk kepada Ibrahim itu, Abraham itu kan. Kama sallallahu sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim itu kan. Di kami juga Pak, Ibrahim itu, Abraham itu ada bapak beriman kami. Ini satu rumpun kita. Jadi dia punya anak yang terkenal ya, ada Ismail, ada Ishak. Nah dari Ismail inilah silsilah itu turun. Nah disitulah Nabi Muhammad. Dari Ishak ini itulah Nabi Isa. Satu rumpun ini Pak. Jadi dari mulai dia keras-keras kayak begitu, saya bilang, nah coba Bapak pikir, mungkin nggak Pak, kalau benar Ibrahim atau Abraham itu bapak yang beriman bagi Islam dan bagi Kristen, kalau benar-benar ya Pak, mungkin nggak bapak yang beriman itu mengajarkan iman yang berbeda kepada kedua anaknya? Saya bilang, bisa kunci lah dengan kata-kata begitu. Kita ini mungkin udah tersesatnya di tengah jalan ini Pak. Ada yang mengadu domba kita. Masa begitu Bu? Deh Pak, cobalah Bapak lihat di Al-Quran itu. Pasti Bapak yang beriman yang diagungkan juga orang Islam itu Ibrahim, Nabi Ibrahim itu. Tapi juga Abraham itu Ibrahim juga gitu. Jadi ngapain kita bertengkar ya Pak? Lakum dinukum waliyadin aja lah Pak. Kalau memang anak Bapak memilih itu hak dia. Saya tidak pernah memaksa. Bapak saya, adik saya, kakak saya, ipar-ipar, tanya sama mereka. Saya tidak pernah memaksakan.
Cuman saya mengajarkan ini loh, yang dibawa Yesus ini nih. Yang dulu berperang zaman perjanjian lama kan perang-perang melulu tuh kan. Itu dibenarkan, iya boleh sama Tuhan seperti itu. Menggambarkan bahwa secara fisik kita berperang. Nah kalau orang yang mengandalkan Tuhan dia menang secara fisik. Zaman Yesus ini kita diajarkan dengan roh itu adalah roh Allah, roh itu roh kasih. Jangan kau berperang lagi, tidak boleh perang lagi ya. Itu Injil Pak. Jangan bawa pedang. Ya? Jangan bawa pedang lagi. Yesus saja kan lihat kupingnya itu tuh di Getsemani itu kan, ini kupingnya itu aja nggak boleh sama Yesus. Yesus ambil tuh kuping lemparkan lagi. Itu menandakan Yesus tidak pernah mengajarkan berperang. Dia mengajarkan berdamai Pak. Ya puji Tuhan akhirnya jadi Kristen gitu anak. Jadi Kristen ya. Akhirnya baik semua keluarga mereka. Tapi perlu 5 tahun berjuang seperti itu. Mungkin Ibu ada sesuatu yang mau sharingkan? Cepat, singkat. Sudah cukup. Ya, ini yang dialami oleh Ibu Yusnita ya. Yesus mengajarkan kasih lemah lembut, kasih murah hati, ya. Kasih itu memberi, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, kasih itulah Tuhan. Ar-Rahmanir-Rahim, pengasih dan penyayang. Yang itu yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan kita hidup lemah lembut. Bahkan musuh diampuni. Musuh kan? Musuh diampuni. Bahkan kita doakan ya kan? Sebenarnya kan musuh harus diperangi, dimusuhi. Tapi Yesus mengajarkan jangan balas jahat dengan kejahatan. Itulah yang diajarkan Injil ya. Tapi anehnya Injil ini menjadi kabar buruk. Injil ini menjadi momok, menjadi monster yang sangat luar biasa. Padahal kasih. Mungkin itu kali nggak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka sayang. Kita kan juga begitu ya. Setelah kita kenal. Ini kami tidak saling kenal, saudara. Saya aja tidak pernah bertemu dengan Ibu. Baru hari ini saya bertemu. Kita juga baru ketemu. Beberapa jam dan beberapa menit ini kami bertemu. Ya, inilah pertemuan kami dengan Ibu Yusnita. Sebelumnya juga saya tidak kenal beliau. Dalam kasih Tuhan, dalam rencana Tuhan kami bertemu. Inilah kasih Tuhan. Makanya alangkah indahnya jikalau orang yang seiman, orang yang beriman hidup rukun, ya, hidup rukun bersama. Tidak. Kesanalah berkat itu. Disitulah berkat dicurahkan. Jadi damai-damai saja. Damai, sukacita. Ya. Mungkin Ibu Yusnita sebelum kita tutup ini ada pesan yang mau dibagikan kepada bagi saudara-saudara sekalian ya, apalagi yang seiman. Mari kita perbaiki saja rohani kita. Kita saling mendukung, kita saling mendoakan, saling mengampuni. Bagi saudara-saudara ya yang belum mengasihi kami tetap mengasihi saudara. Dalam doa kami. Karena biar bagaimanapun kembali kepada asalnya. Allah itu Esa, Allah itu satu. Kita akan kembali ke situ semuanya. Juga kan yang Muslim menunggu ya, Isa putra Maryam itu menunggu itu kan akan turun menjadi hakim yang seadil-adilnya. Seluruh orang Islam menunggu. Sama juga dengan orang Yahudi. Tetapi bagi kami sudah dilawat oleh Tuhan Yesus itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kami percaya. Amin, karena percaya. Karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kalian kan tunggu melihat dulu kan? Kami tidak, kami percaya walaupun kami tidak melihat. Maka kami menjadi orang yang berbahagia. Sekalipun di tengah-tengah COVID ya Inah ya, di tengah COVID ini bayangkan kami bisa bertemu. Kami bisa bertemu ya. Justru di tengah COVID kita bisa bertemu ya. Lewat apa? Lewat media elektronik. Lewat media ini kami bertemu. Jadi bagi orang benar apapun bisa menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Ya, lewat YouTube ya. Tapi lewat YouTube ini juga kita diberkati. Amin. Penginjil ya. Ini kita bertemu. Ya. Lewat YouTube ini menjadi media yang besar. Yang besar sekali jangkauannya ya. Seluruh dunia bisa ya. Ya bayangkan cara Tuhan ya untuk mengasihi kita. Karena kita tahu bahwa kasih Tuhan itu luas tak terbatas. Amin. Yuk saudara kita tinggal di dalam kasih itu ya. Amin. Kalau jatuh bangun di dalam kehidupan ini tuh manusiawi. Berbalik saja ke Tuhan. Tuhan akan merangkul kita dan Tuhan pasti mengampuni. Jangan sampai waktunya tertutup.
Ini istilah kita celaka dua balik. Laku dua Celaka balik. dua balik. Begitu Pak Ali ya. Ya baiklah, saudara kekasih dalam Kristus, ini perjumpaan kami ya, ibu-ibu dari Padang, ya, dari suku Minang asli, dan saya dari Aceh. Inilah perjumpaan kami, tiga bersaudara dalam kasih Tuhan. Kami berjumpa dalam rencana kasih Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kasih dimanapun Anda berada. Salam sehat kuat selalu. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin.